Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, bagi siapapun yang memiliki wasilah untuk sampai kepada Kiai Haji Imaduddin Uthman dari Banten, saya menantang beliau diskusi terbuka, diskusi ilmiah membahas mengenai nasab Bani Alawi atau Ba'alawi yang beliau klaim bahwa nasab para Bani Alawi sudah putus kepada Rasulullah SAW. Kiai Haji Imaduddin Uthman menulis kitab yang bernama Al-Mawahibul Ladunniyah fi bayanin qita'i nasabi Bani Alawi au Ba'alawi bin Ubaidillah. Di dalam kitab itu beliau mengklaim bahwa nasab Bani Alawi terputus kepada Rasulullah SAW sehingga tidak bisa dikatakan sebagai dzurriyyah Rasulullah lagi. Saya menantang diskusi terbuka, diskusi ilmiah yang disaksikan oleh para habaib atau para ulama atau masyarakat yang mendukung kepada statement beliau, dan itu dikatakan tulisan ilmiah katanya ya. Padahal setelah saya baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir, tidak ada yang disebut dengan ilmiah, sama sekali tidak ilmiah. Kita buktikan siapa yang lebih paham mengenai ilmu ansab, ilmu mengenai nasab. Saya menantang diskusi terbuka ya, bukan gontok-gontokan, bukan. Ini diskusi. Kita buktikan klaim itu benar apa tidak. Karena beliau menggunakan kitab yang bernama Tahdzibul Ansab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ubaidili. Beliau juga menyematkan kitab yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi, dan atau kitab yang beliau tulis dijadikan dalil oleh beliau yang bernama Al-Fajri yang ditulis oleh Al-Imam Al-Umri, dan kitab-kitab yang lain. Kita buktikan apakah klaim itu benar. Lalu beliau juga mengatakan dan siap diskusi terbuka mengenai wajibnya menghormati para habaib atau cucu-cucu Rasulullah SAW. Kata Kiai Haji Imaduddin Uthman, tidak ada dalil, ya tidak ada dalil satupun mengenai wajib menghormati para habaib. Kita buktikan klaim Anda. Kalau ada teman-teman yang bisa menyampaikan wasilah video ini kepada beliau, saya pemilik channel Najah Media dan akun YouTube, akun TikTok Najah Media, menantang diskusi terbuka. Kita menggunakan sumber primer, benar-benar menggunakan ilmu ma yata'allaqu bil ansab, ilmu yang berkaitan dengan nasab. Saya tunggu Kiai Haji Imaduddin Uthman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengabarkan bahwa 2 hari yang lalu sahabat saya sudah sampai ke kediaman Kiai Haji Imaduddin. Jadi sahabat saya malam hari sudah sampai ke kediaman beliau dan menyampaikan surat ajakan diskusi dari saya kepada beliau. Itu sudah sampai ya suratnya. Ternyata besoknya ada jawaban dari Kiai Haji Imaduddin Uthman melalui, insya Allah ini adalah orang terdekatnya. Jawabannya lewat WA, dan ternyata Kiai Haji Imaduddin menolak. Beliau maunya itu diskusi tulisan dibalas dengan tulisan, maunya seperti itu. Ya meskipun padahal di awal ya ceramah beliau itu menantang sedunia live ya, terbuka. Tantangannya kan seperti itu di awal, tapi ya sudahlah, gak apa-apa. Jadi beliau itu maunya utusan dari Robitoh Alawiyah. Kalau bukan Robitoh Alawiyah tidak beliau ladenin. Padahal ya ada juga dari Bani Alawi, ada juga yang beliau tolak, yang tidak beliau tanggapi, maksudnya sampai sekarang ada juga sebenarnya. Ya sudahlah, gak apa-apa. Karena seharusnya kalau memang niat ilmiah, ya seharusnya ya jangan nolak. Kalau memang niat ilmiah, jangan pandang bulu. Siapapun yang merasa sudah memiliki pemahaman dalam ilmu ansab, ya beliau persilahkan. Atau seumpama saya disuruh ke kediaman beliau, ya saya datang nantinya. Saya datang gitu. Kalau mau ngajak ngopi, diskusi, ya saya datang gitu. Tapi ya sudahlah, gak apa-apa. Kita tidak usah bahas itu. Jadi begini saja, bagi teman-teman atau masyarakat, ya, atau delegasi dari pesantren seumpama yang masih kekeh mempertahankan bahwa Bani Alawi nasabnya terputus kepada Rasulullah SAW sesuai dalam kitab ya, kitab yang beliau tulis Al-Mawahibul Ladunniyah. Jadi yang kita bahas itu ya, yang bisa mempertahankan kitab Al-Mawahibul Ladunniyah yang ditulis oleh Kiai Haji Uthman Banten, monggo saya ajak diskusi bareng, diskusi santai ya, sambil ngopi-ngopi di mana? Di live TikTok saya. Nah, TikTok saya namanya Najah Media, channel YouTube saya juga Najah Media. Sebenarnya saya fokus di debat lintas agama, tapi dalam hal ini saya persilahkan bagi teman-teman yang merasa sudah yakin
dengan karya beliau, tesis beliau, dan bisa mempertahankan inkitab nasabnya Bani Alawi, saya persilahkan datang ke live saya. Insya Allah kalau malam antara jam 8 atau jam 9 WIB ya, saya live di TikTok Naja Media. Monggo, di situ ada 8 orang, saya bisa menaikkan 8 orang yang bisa mempertahankan tesis beliau. Jadi saya tunggu siapa saja yang bisa ilmiah dalam membahas ini. Akan saya tunggu teman-teman, tapi jangan gontok-gontokan ya, tidak usah lah, ini kan kajian ilmiah gitu loh, ngapain gontok-gontokan. Kita sesama umat Islam, sama-sama umat Rasulullah SAW, kita ngambil jalan tengah dalam hal ini, jadi murni ilmiah. Tapi syaratnya itu, harus paham ilmu ansab dulu, baru berkomentar. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang sudah-sudah itu, sebelum Ustadz Wafi itu ada yang namanya Habib Umar Lampung, yang asal usul sanadnya adalah dari dunia pencot, itu namanya Habib Umar Lampung. Jadi sanad keilmuannya itu ya dari dunia pencot, nantang-nantang Kiai Imad. Subscribernya ya baru sedikit lah. Ya dengan numpang begitu kan, biar terlihat itu rame, biar terlihat berani, terlihat kemuliaan ilmunya tidak sia-sia, dan ya berharap youtubernya bisa naik. Itu adalah sedikit daripada tujuan Habib Umar Lampung. Sekarang ini malah Ustadz Wafi. Saya itu sangat mengenal Ustadz Wafi itu di mana? Di dunia pencot juga, cuman divisinya divisi apologet. Saya biasa ngobrol itu, suka nyimak, bahkan sering ngobrol, sering debat sama beliau itu di dunia pencot apologet. Ya, di TikTok itu anak-anak TikTok itu. Ya Ustadz Wafi itu masih saya anggap, mohon maaf ya Ustadz Wafi kalau nonton ya, saya anggap ya masih anak-anak TikTok gitu. Anak TikTok yang lagi viral kan begitu ya, anak TikTok. Jadi Ustadz Wafi itu adalah bagi saya itu anak TikTok yang mengaku sebagai muridnya Kiai Haji Idrus Romli. Saya sangat paham, saya sangat tahu tujuannya apa sih. Kenapa harus santrinya kalau memang betul muridnya Kiai Haji Idrus Romli. Ya, tujuannya cuma satu kok, ingin mempermalukan Kiai Imad. Ya kasarnya begini deh, gak usah deh Kiai Idrus Romli yang turun, udah murid aja katanya. Ustadz Wafi satu suara di TikTok sama Bang Zuma. Ya itu adalah orang-orang apologet semua, si Zuma, si Wafi, terus si Mahesa Al-Kemlinti, terus banyak lagi lah ya, banyak ya dunia-dunia yang ini, yang debat-debat lintas agama itu. Ya saat ini ya kita sambung ya. Saat ini Ustadz Wafi yang lahir dari dunia pencot, divisinya adalah apologet, debat lintas agama. Nantang tiba-tiba menjadi ahli nasab. Saya di situ di TikTok dia sudah lumayan, nyasarnya ke sini, ke urusan-urusan nasab. Jadi saya bingung mikirnya gitu. Ini, oh mungkin dia belum punya channel YouTube, atau dia udah punya kali ya, cuman belum terlalu rame, pengen naik kali ya. Cuman saran saya beginilah buat dia Imad, janganlah, tolong jangan, kali ini jangan. Ya, bes menurut aku penak, jangan. Kalau dia Imad mau dengarkan saya, dan ini juga ada beberapa teman yang menyarankan. Tujuannya, ini saran saya ceritain dulu Kiai Imad ya. Ngapain Kiai Imad ya? Yang pertama, ini anak ini pengen mempermalukan Kiai Imad. Jujur aja. Ya, Ustadz Wafi, sorry ya kalau nonton bahasa baper ya. Saya sedang ini aja, sedang memahami asumsi saya. Asumsi saya sendiri saya keluarkan di sini. Ini anak ini si Wafi ini, Ustadz Wafi. Aduh sulah adab, maaf ya kalau nonton ya. Ini anak ini, mohon maaf kalau sulah adab. Enggak, saya tetap mencintai antum, saya menghormati antum. Ini anak ini kayaknya sengaja ingin mempermalukan ketika saya melihat percakapan sama Mahesa Al-Kemlinti. Kenapa? Jangan dia terlalu besar. Kalau Kiai Haji Idrus Romli harus turun. Udah murid-muridnya aja katanya. Seperti itu. Ini kapasitasnya ini apa gitu Kiai Imad? Tolong. Kalau memang betul Kiai Imad mengiyakan, tapi dengan syarat. Tolong
Dia harus punya rekomendasi. Dia harus diketahui. Ada yang mengetahui dari Robitoh. Jadi ada isinya gitu loh. Dan kalau memang itu santrinya yang harus maju, diketahui gurunya sudah datang juga gitu. Kan Kiai Imat juga sama, nanti bisa menghadirkan beberapa orang mungkin dari Naat atau dari mana. Membahas tentang nasab dan orang-orang yang mumpuni gitu. Artinya di bidang nasab ini dihadirkan juga gitu. Orang-orang yang membidangi soal nasab, ahli nasab tentunya. Nah, jadi iya kan Kiai Imat asal ada dan diketahui. Dan apa ya, Robitoh itu mengetahui bahwa kapasitasnya Wafi ini untuk mewakili Robitoh. Ini keren gitu loh. Jadi keren. Ini nggak sia-sia. Nah kalau kayak begini caranya, anak kemarin sore nantang-nantang, orang yang bukan ahli nasab nantang-nantang, ini mau pansos atau mau tiktokan? Nah saat ini Kiai Imat ditantang sama anak TikTok. Anak TikTok gitu loh. Ya mohon maaf, nanti begitu lagi kayak kemarin Umar Lampung, ya kan? Habib Asli, ya Habib Asli. Umar Lampung itu Habib Asli apa palsu ya? Yang jelas dia adalah ketua FPI dulu di Lampung. Jadi itu Kiai Imat, wes penak manut aku. Jangan diladeni. Jangan diladeni. Buang-buang waktu, mereka hanya pansos. Tidak usah deh. Kalau memang Ustadz Wafi ini betul ingin menantang Kiai Imat, Anda mau menanggapi dengan syarat minimal diketahui oleh Robitoh atau mewakili Robitoh. Itu loh maksud saya. Paham gak sih? Nah nanti boleh dihadiri oleh Kiai Haji, gurunya ikut tuh, Kiai Haji Idrus Romli ya, ikut, ya. Kalau seandainya begini ya, ini kalau seandainya kita main ke sedikit politik, kita nyenggol kepada politik praktis sedikit ya, politik ideologi ya. Kalau seandainya ini menjadi muridnya Kiai Haji Idrus Romli, itu wajar. Kenapa? Kiai Haji Idrus Romli ini sangat-sangat, ya kalau sama ulama-ulama NU kadang-kadang ya lebih berpihaknya kepada Habib inilah, lebih berpihaknya kepada Habib FPI lah, intinya seperti itu kurang lebih. Ya ini kalau kita ambil politik ideologi ya, politik kebangsaan ya, Kiai Haji Idrus Romli itu sangat fair sekali sama Habib dari Ba'alawi untuk kontra FPI ya kemarin ya, CS-an dengan Habib Rizik, CS-an dengan Habib FPI. Nah, saya tahu itu. Maka ketika punya murid namanya Wafi, Ustadz Wafi, mohon maaf seulu adab lagi saya, Ustadz Wafi, keilmuannya saya mengakui luar biasa. Untuk debat pencot luar biasa lah, luar biasa. Dia masih muda sekali, mungkin ya seanak saya, sorry, mungkin seadik saya lah, jauh lah ya. Keilmuannya lumayan, cuman agak sedikit ekstrim. Kenapa agak sedikit ekstrim dan garis keras kalau saya memaknai? Ya karena memang diapologet gitu. Kan beda ideologinya dengan saya. Saya adalah orang yang moderat, yang ingin melakukan pencegahan supaya antar agama, semua antar agama ini supaya rukun. Orang yang berbeda agama rukun, ya kan? Tetapi kalau Ustadz Wafi memang di bidangnya adalah bidang pencot apologet. Ya, yang tadinya rukun bisa ribut, netizen yang nggak tahu menjadi tahu gitu loh. Bahwa Islam sama Kristen itu musuhan aja, dan itu sampai dari tahun Gatel sampai tahun Jembutan nggak beres-beres. Aventator juga penyebar hoax. Aventator itu dunia pencot. Percaya dia orang-orang yang pansos semua itu orang-orang. Itu anak-anak pansos yang anak-anak kemarin sore yang mau bikin YouTube, cuma nggak sukses. Aku apa? Kalau nggak percaya tanya itu sama Ustadz Wafi. Kenal sama Gus Ari apa enggak? Kenal. Saya kadang sepaham sama dia tentang ilmu, tetapi untuk masalah ideologi saya tidak sepaham. Untuk masalah karakter pencegahan tidak sepaham dengan yang namanya Ustadz Wafi. Keilmuannya boleh lah, boleh. Saya mah, nggak berilmu. Kalau dia mah berilmu banget, kurang pinter pokoknya, nggak terkalahkan. Dia jagoannya lah di TikTok, anak TikTok gitu. Tapi kok masa gitu, masa ini bukan dia bukan bidang nasab gitu loh. Tidak dia katanya sudah 40 dia menulis kitab sudah ini sejak kapan gitu. Keren tau, ini keren. Cuman ini mewakili siapa? Hah? Bisa-bisa pansos lagi. Pansos itu dia Imat. Pesan saya, yang kaya-kaya begitu jangan diladenin. Buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang pikiran. Dan apa? Nanti Kiai Imat malah diketawain sama anak-anak TikTok. Itu mah cuma pansos. Nanti Imat digoreng ke sana kemari, udah percaya sama saya. Mau, saya sangat mengenal Ustadz Wafi. Saya sangat mengenal, dia biasa di dunia pencot.
dunia debat, bukan dunia diskusi, dunia debat. Wes nek debat ku sambil kalah menang, debat kalah menang, debat kalah menang. Dari zaman gatel sampai zaman jembet ora ketemu. Wes ta, percaya. Ya itu sebab itu NU iya, tapi beliau itu sebagian dimanai oleh para pengikut dan murid-muridnya. Kiai Idrus Romli itu adalah ulama NU garis lurus. Keren kan? Keren. Tahu kan? NU garis lurus tahu? Tahu nggak? Ya, untuk soal politik kebangsaan sih saya beda. Saya tidak sependapat dengan Kiai Idrus Romli walaupun beliau seorang orang yang berilmu gitu loh. Ya, seandainya jago-jagonya Kiai Idrus Romli ini kan soal keilmuan. Oke, saya tadim, saya ikuti. Tetapi untuk masalah dunia pencot, saya lebih jago daripada Kiai Idrus Romli. Ya tolong ya, untuk Kiai Idrus Romli, Kiai Madudin, tolong jangan ditanggapi. Kalau Anda mau menanggapi Kiai, saya minta harus bersyarat, harus memang mewakili Robitoh. Ya Robitoh bisa menjelaskan. Masa anak TikTok dilayani? Udahlah, buang waktu, itu cuma pansos. Kalau semua orang-orang yang kira-kira ini ada yang sponsori terus rame, yang rame pertama si Maesa Alkemlinti. Maesa Alkemlinti tukang ikan di Muarangke. Ya Allah, kalau ngobrol sama saya kabur, sedangnya ketinggalan. Dia ngeramein. Tadi diramein seolah-olah tuh, wah ini sekarang ada anak santri hebat, luar biasa keilmuannya. Iya hebat, kita mah nggak berilmu pokoknya. Lu semua yang hebat, yang diborong aja deh. Lu yang hebat semua, yang garis lurus, ya kan? Akhirnya menentang dia Imat, yang tadinya dunia pencot, al TikTok, tiba-tiba menjadi al nasab, ahli nasab. Ini kan lucu gitu. Ini kan keren gitu. Kita itu pengen yang wah, yang tokoh, yang benar-benar mumpuni gitu, dan mewakili gitu. Mewakili apa? Tidak. Ustadz Wafi saya rasa tidak mewakili. Ataukah contohnya begini dari pesantren Sidogiri. Mewakili pesantren Sidogiri ini suratnya. Wah, keren. Atau Kiai Haji Idrus Romli sebagai guru menunjuk santrinya untuk mendebat tesisnya Kiai Imat menjadi antitesis gitu loh. Nah, ini keren gitu loh. Atau mewakili Robitoh. Nah, ini keren. Nah, ini yang jadi masalah, cuma narasi. Saya sudah izin, ya kan? Kami yang ada di Sidogiri ini luas, gitu loh. Siapa gurunya? Jangan ya Imat, jangan. Percaya deh, ini orang-orang dunia pencot, tidak mewakili siapapun. Toh seandainya debat ini berlangsung, diskusi ini berlangsung, tidak ada isinya. Isinya adalah ya debat-debat aja, gak mau ngalah. Kenapa? Ya, ngelayani anak TikTok, gitu. Hanya pansos, lucu, nggak enak banget gitu loh. Dan ini penggorengannya pasti akan banyak. Niatnya itu ya cuma diskusi, ingin mempermalukan Kiai Imat. Jadi mohon maaf untuk Ustadz Wafi, jangan baper. Aku tetap bolomu, wis tau tenang, menurut aku penak-penak. Ustadz Wafi gak usah baper ya. Masa orang berilmu baperan? Kalau aku nggak berilmu ngomong kayak begini kan bebas. Orang berilmu ngomong kayak begini nggak boleh. Tapi kalau sesumber begitu, sesombong itu, ya usah riak lah ya. Anda meriakkan ilmu Anda. Harusnya Anda itu kirimkan berupa surat segala macam kalau bikin ajak diskusi, bahasanya diskusi lah ya, nggak usah debat lah ya. Terus Anda ini mewakili siapa? Ini harus jelas gitu loh. Kalau mewakili di hati Anda karena berontak, ini lucu seperti anak TikTok gitu loh. Jadi tolong please Kiai Imat nggak usah diladenin. Jangan diladenin yang kayak begitu. Dulu sudah ada yang namanya Umar Lampung Habib asli. Walaupun nggak terpublikasiannya. Ya kayak begitu, cuma pansos toh, abis itu lewat doang, yang nonton 10.000. Itu udah seneng gitu loh. Orang pansos YouTube ketika ditonton tadinya 500 orang, kalau dia ngisi ngaji diisi yang nonton 500 orang, tiba-tiba membahas Kiai Imat yang nonton 10.000, senengnya tak ampun, seneng. Lalu 10.000 itu ya lumayan kok. Ya kan? Sama kayak Vetandor, si Kondor itu, Kolor Kondor. Itu CS-nya Pak DTV itu, DTV Malang yang akhirnya bubar itu. Awalnya juga sama. Lah mau Vetandor, si Kondor-Kondor itu aja dulu berurusan dengan saya. Dia mendukung si Rojo Pencot yang gundul itu, ya dari sana itu, ya kan? Aku nggak mau bahas lagi, nanti dia takut baper, bahas lagi males ya. Akhirnya apa? Bubar. Ternyata bener saya. Dia bubar. Masa sekarang dia mau ngomong dipercaya lagi? Saya itu loh biar ngomongnya elek-elek kayak begini. Bener. Menang. Orang tuh kalah.
pencot bubar, ya kan? Akhirnya larinya ke urusan nasab. Ustadz Wafi, mohon maaf ya, jangan baper. Ada ini kan orang berilmu, orang pintar. Pokoknya saya himbau orang-orang pribumi mendukung, mengawal tesis Kiai Imad. Yang tidak mendukung berarti pengkhianat, pecundang. Ilmu dilawan pakai ilmu. Adanya tesis ini kan mencerdaskan generasi anak bangsa, khususnya umat muslim. Orang yang tadinya tidak paham masalah tesis kenasapan sekarang sudah mulai paham. Itu harus diapresiasi. Anda itu beruntung ada temuan-temuan seperti itu. Tinggal pembuktian saja, harus ada yang antitesis. Contoh, Ba'alawi ini ada konon tidak bersambung nasabnya. Ya harus dibuktikan, orang-orang Ba'alawi harus membuktikan. Kalau dari Ba'alawi tidak mampu membuktikan, akhirnya menyewa atau mendukung anak TikTok. Ini kebangetan. Harus ada surat pernyataan bahwa Wafi melawan Kiai Imad ini mewakili Robito. Sudah, dulu saya pernah menyarankan Umar Lampung seperti itu. Diabaikan begitu saja. Ya kan? Akhirnya, ya begitu-begitu aja. Akhirnya cuma pansos doang. Sekarang, diulangi lagi. Ya. Gus Farhan, giling-giling. Jangan dilayani. Bilang sama Kiai Imad, saya, Panglima Besar, Laskar NKRI, tidak merestui, tidak mengizinkan debat Ustadz Wafi dengan Kiai Imad, kecuali Ustadz Wafi ditunjuk atau mewakili satu lembaga, satu pondok pesantren. Kiai Haji Idris Romli wakili dari lembaga Robito. Itu silakan. Harus. Ini orang-orang pansosnya. Saya itu bingung kadang-kadang sama orang pribumi, orang Indonesia. Orang yang rasnya sama. Ya saya bukan berarti bawa-bawa ras ya, bukan. Ini kan kajian ilmu, hanya ini sama kelompok-kelompok orang-orang yang berketurunan dari Timur Tengah, dari Yaman. Tetapi aku heran, kok yo sing nglawan ki malah wong Indonesia dewi. Gumun, saya kadang-kadang mikir gitu loh. Kok anak-anak yang rasnya sama, orang-orang pribumi sendiri ini, kok yo malah, aku kadang-kadang bingung gitu loh. Wong nek Jawa lari Jawane, wong nek galke lanjarane semono kuwi. Heran saya. Lah wong dari sana dari Ba'alawi aja santai-santai gitu loh. Santai, nggak ada yang membantah. Tetapi malah yang membantah ini, tapi di pansos anak-anak TikTok yo pansos biasa. Gus Arya takut dengan Gus Wafi. Alah ya, Gus Arya kok takut sama Gus Wafi? Lah aku ki debat karo dek ning TikTok ya wis tahu. Ya kayak begitu gitu loh. Kayak begitu ada di TikTok itu. Pesan saya untuk Kiai Imad, tolong tadi yang saya sampaikan ngapunten nggih. Kalau memang Anda melayani tantangan dari Ustadz Wafi, tolong satu. Tadi yang saya sampaikan, ini mewakili siapa? Harapan kami bisa mewakili dari Robito. Bisa mewakili itu. Kalau cuma atas nama personal, hanya untuk ini artinya sama kayak yang sudah-sudah seperti si Umar Lampung ya. Ngedabrus, numpang viral, numpang ramai, numpang wibawa, numpang nama, tenar. Wah, ini sangat memalukan sekali. Memalukan buat Kiai. Kalau Ustadz Wafi sih bangga lah. Satu, dia masih muda ya kan. Baru anak kemarin, dia masih di bawah saya lah artinya. Kalau saya kan anak di bawah kemarin sore. Kalau Ustadz Wafi itu ya anak kemarin lahir subuh gitu. Artinya masih dini pagi, dini hari. Jadi janganlah itu terlalu unyu-unyu, dan ini nggak jelas mewakili siapa. Tolong Kiai Imad jangan lanjutkan. Ustadz Farhan, tolong jangan provokasi Kiai Imad untuk mengiyakan tantangan tersebut kalau tanpa syarat. Ingat, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.